Suara azan dengan menggunakan speaker itu dikaitkan dengan radikalisme. Soal azan itu adalah syiar keagamaan. Memang ya perlu suara keluar karena di samping untuk kepentingan tanda waktu juga itu pengingat akan masuknya waktu, seruan untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Kalau speaker untuk kepentingan azan di waktu azan, tentu ini yang mempermasalahkan justru bermasalah. Dan jika ada azan sementara ada orang yang merasa terganggu, juga harus melakukan adaptasi. Lah kalau kita ikuti ayat Al-Quran, ya hancur dunia ini, hancur Indonesia. Karena Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Kalau nggak mau disinggung, jangan nyinggung. Atau hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung kekristenan. Bahkan boleh membunuh kekristenan. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab Yahudi dan Kristen, di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Hapus dulu ayat ini, baru melarang saya untuk menyinggung Islam. Tolong katakan kepada guru atau kiai Anda, kalau membunuh orang itu termasuk jihad dan akan masuk surga, agar Anda lebih dulu masuk surga dan Anda akan mendapatkan suara bidadari surga. Coba dia berani melakukan itu atau tidak. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan molekul. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk pesta seks setiap hari. Surga itu tempatnya pesta seks. Untuk melakukan aksi bunuh diri itu sampai sekarang masih banyak yang rebutan untuk daftar. Jadi bagi masyarakat nggak usah heran. Yang diniatkan itu untuk melakukan aksi jihad. Ketika melakukan aksi jihad ini pahalanya besar sekali. Jadi seperti itu. Jadi menunjukkan bagaimana saya ini muslim, saya ini mujahid, bisa memberikan ketakutan kepada pihak-pihak yang kami anggap atau saya anggap sebagai musuh. Kami yang pernah menjadi teroris dan pernah menjadi bagian kelompok mereka, itu orang yang mau jadi bom bunuh diri itu antri, Pak. Bahkan mereka kocok sendiri siapa yang mau jadi istisyhadiyah. Mereka nggak katakan itu bunuh diri, mereka mengatakan ini adalah istisyhadiyah atau istismata. Pada dasarnya itu juga diakibatkan akhirnya kelemahan daripada umat Islam itu sendiri. Bahkan kemarin saya diundang oleh Polda Maluku Utara, itu ada 2 anggota Polwan itu terpapar juga dan dia siap menjadi bom bunuh diri. Bribda Nesin dan Bribda Rini. Radikalisme itu mulai menjangkiti saya. Saya seorang pegawai negeri, lulusan IPDN, tapi saya justru sangat membenci negara ini. Yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu, bagaimana saya bisa membuktikan keimanan dengan melawan negara, lalu saya mati di situ dan saya mendapatkan syahid. Kenapa terorisme tidak bisa dihentikan? Karena orang masih membaca dan memakai kitab itu, kitab suci yang membolehkan membunuh semua manusia yang tidak beragama Islam. Orang Hindu bikin patung, ada setannya kata Abdul Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini. Makanya orang-orang yang menistakan agama dari mayoritas itu nggak kena. Saya jamin itu. Tangkap dan adili Abdul Somad. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Meneriakan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antar umat beragama.
Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan, ingat gak? Yang bom yang di Surabaya pakai cadar. Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya. Kebalik gitu loh, aneh gitu loh. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya, itu manusia-manusia bodoh. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol, orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Katakan bersama Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Kok dibilang maaf? Kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting-setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bunuh semua pendeta yang terlibat.
bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, gak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, iki lagi rame Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga.
Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Konten yang saya bagikan. Ini sebagai salah satu muhasabah dan juga introspeksi ya di dalam praktek aktivitas keagamaan umat Islam. Kan tetapi perlu juga difahami ada yang memang bagian dari syiar keagamaan mengenai soal kebisingan dalam praktek keagamaan di masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Ketika suara azan dengan menggunakan speaker itu dikaitkan dengan radikalisme, dikaitkan dengan soal ideologi keagamaan yang keras dan lain sebagainya, tentu itu kurang proporsional ya. Karena problem soal azan ini sudah ada sejak tahun 70-an memang, karenanya soal azan itu adalah syiar keagamaan. Memang ya perlu suara keluar karena di samping untuk kepentingan tanda waktu juga itu pengingat akan masuknya waktu, seruan untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Ketika kita memilih domisili di dekat masjid, sementara masjid itu memiliki aktivitas keagamaan, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, maka perlu adaptasi di dalam aktivitas keagamaan yang berada di dalam dekat masjid. Kalau speaker untuk kepentingan azan di waktu azan, tentu ini yang mempermasalahkan justru bermasalah. Saya kira poin ini yang penting untuk kita pahami secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, tujuan azan untuk kepentingan syiar itu tetap terlaksana, dan jika ada azan sementara ada orang yang merasa terganggu juga harus melakukan adaptasi. Saya kira itu. Ketika yang bersangkutan itu tinggal di dekat masjid, kemudian mengidap penyakit tertentu yang akan menyebabkan bahaya jika mendengar suara yang mengagetkan, pilihannya dua, dikomunikasikan. Komunikasikan kepada pengurus masjid, mohon maaf karena kondisi saya sedang sakit, apakah memungkinkan untuk bisa dikurangi suaranya. Pilihan yang kedua, kondisi sakit ini kan tidak terus-menerus. Jangan-jangan pengurus masjidnya juga memiliki inisiasi di dalam melaksanakan azan dan juga iqamah misalnya, itu untuk kepentingan kebaikan kemaslahatan masyarakat agar pada saat waktu sholat berhasil diingatkan, pada saat tidur waktunya bangun kadang tidak mendengar azan, maka kemudian dia tidak bangun. Yang mengaku namanya Rina yang berada di dekat masjid, kalau di dekat masjid artinya itu sudah ada chemistry, bahkan masuk di dalam kategori kesempurnaan keimanan kita. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka harus memuliakan tetangga. Ketika kita memilih domisili dekat masjid, maka kita juga harus menjiwai aktivitas keseharian yang terkait dengan masjid. Kenapa kok ustadz-ustadz sekarang ini ngomongnya makin ngawur, makin nggak jelas, makin kadrun.
Jadi ini terjadi kadrunisasi yang luar biasa loh. Ada hadis Nabi yang saya hafal dulu. Islam itu datang dengan aneh dan akan kembali dengan aneh. Karena Islam itu datang dengan keanehan, artinya orang nggak suka dengan Islam dan berakhir dengan ketidaksukaan terhadap agama itu. Pagi tobat, sore kumat. Mungkin sekarang inilah keanehan-keanehan itu, misalnya jidatnya mulai hitam, kemudian kakinya kapalan, pakai celana gantung, atau harus pelihara jenggot. Jenggot, ya kalau jenggotnya lebat sih nggak apa-apa. Ini jenggot 5 lembar. Jenggot 5 lembar dipelihara. Itu namanya jenggot Pancasila. Saya ingat hadis yang diucapkan beliau, dan itu terkenal sekali. Islam datang dengan keanehan dan akan musnah, akan hancur karena keanehan itu, dan beruntunglah orang yang aneh. Saya nggak mau jadi orang aneh walaupun saya untung. Misalnya Ustadz Abdul Somad mengharamkan ulang tahun, ternyata dia makan sendiri omongannya. Apa yang dia haramkan itu sekarang karena punya istri baru, ulang tahun, ya potong tumpeng. Selamat kafir, selamat ulang tahun, kami ucapkan. Selamat kafir, kami ucapkan. Dia menentang apa yang telah diucapkannya. Dia melanggar sendiri ucapannya sendiri. Apakah karena kebiasaan itu gitu? Saya juga nggak tahu ya. Ada ustadz macam begini. Nah, ustadz ini akan menghancurkan Islam. Yang merusak Islam itu ya orang Islam itu sendiri. Artinya banyak orang Islam akhirnya masuk Kristen. Bahkan saya masuk penjara hanya sekedar saya mengkristenkan banyak orang katanya. Kok masuk penjara gara-gara masuk Kristen? Apa salah saya? Indonesia bebas beragama kok. Saya dituduh penista agama. Menistakan agama siapa? Berarti saya sudah berhasil menistakan agama dong. Agama apa yang saya nistakan? Justru ada agama yang menistakan agama lain. Lah kalau kita ikuti ayat Al-Quran, ya hancur dunia ini, hancur Indonesia. Karena Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Hafal semua saya ayat-ayat itu. Mengatakan ulang tahun haram, itu kebegoan murni dari seorang ustadz. Masa begitu saja nggak boleh, sementara banyak orang Islam yang merayakan ulang tahun, tetapi diharamkan oleh Ustadz Abdul Somad. Pagi tobat, sore kumat. Karena dengan komentar-komentar kayak begitu, itu akan membuat agama itu akan sampai kepada titik paling rendah di Indonesia ini. Pendeta Saifuddin Ibrahim itu jangan nyinggung-nyinggung Islam lagi gitu. Kalau sudah masuk Kristen, ya jangan nyinggung Islam lagi. Saudara, Al-Quran itu yang menghina kekristenan. Al-Quran yang menghina Yahudi, yang menyinggung-nyinggung Kristen. Kalau nggak mau disinggung, jangan nyinggung. Atau hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung kekristenan. Bahkan boleh membunuh kekristenan. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab Yahudi dan Kristen, di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Hapus dulu ayat ini, baru melarang saya untuk menyinggung Islam. Oke?
Atau jangan ada ustadz yang nyinggung-nyinggung Kristen lagi. Apalagi khutbah Jumat. Kalau nggak nyinggung Kristen itu semua ustadz itu nggak sah khutbahnya sepertinya. Dolin sesat dalam kurung Kristen. Itu di surat pertama dalam Al-Quran itu tafsirnya semua begitu. Hapus dulu dong. Hanya orang Islam kan nggak tahu. Hafal doang tapi nggak ngerti maksud. Bahkan tafsirnya nggak tahu. Asal ngomong aja. Tapi itu menghina, penghinaan.